Halo sobat-sobat misioner, semoga Anda sekalian senantiasa penuh sukacita sejati dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada kesempatan ini kita akan bersama merenungkan tentang misteri terindah dari kedalaman Allah yang ditampakkan oleh Yesus, yaitu tentang hatinya yang maha kudus. Berbicara tentang hati, kita tidak hanya berpikir tentang emosi atau perasaan belaka, atau bahkan membayangkan hati hanya sebagai organ yang disebut sebagai jantung hati. Hati sebenarnya memiliki makna tentang inti dari sesuatu atau seseorang. Maka kita ketika merenungkan tentang hati terkudus Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita diundang untuk masuk ke dalam dirinya, diri Yesus yang sebenarnya, bahwa Dia adalah Allah. Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh manusia, karena Dia adalah Sang Sabda, Sabda Allah yang menjadi manusia. Tetapi kita tahu, sebelum Dia turun berinkarnasi menjadi manusia, kesejatiannya, intinya adalah bahwa Dia adalah Allah. Dari surat Rasul Yohanes kita mengenal bahwa Allah mewahyukan dirinya sebagai kasih. Allah adalah kasih. Inilah inti atau hati dari Allah, bahwa Dia adalah Sang Kasih yang disebut oleh pemazmur bahwa Dia adalah Allah yang kekal abadi kasih setianya, bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita secara kekal, tiada batasnya. Maka ketika kita berbicara atau merenungkan tentang hati Yesus yang Maha Kudus, maka kita dipanggil untuk merenungkan bahwa dari dirinya, dari hatinya, Yesus selalu akan mengalirkan kasih-Nya kepada kita dengan cinta yang tiada batas. Kasih Yesus inilah yang begitu besar sehingga Ia rela untuk menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita. Dengan ketaatannya, Yesus menguduskan dirinya agar kita beroleh kekudusan, agar kita juga dikuduskan, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memperoleh jalan untuk menuju kepada keselamatan. Nah, saudara-saudariku, para sobat misioner, maka dengan Yesus menguduskan dirinya, Dia pun mengundang kita sebagai anak-anak Allah untuk juga belajar darinya. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Yesus, bukan hanya untuk diam, bukan hanya untuk menerima begitu saja, tetapi juga kita dipanggil untuk belajar darinya. Belajar dari Sang Guru yang hatinya adalah hati yang maha kudus, yang hatinya adalah hati yang lemah lembut dan rendah hati. Seperti Yesus sendiri mengatakan bahwa belajarlah dariku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati.
Nah, para sobat misioner, bagian lainnya adalah bahwa kita dipanggil juga untuk menyadari bahwa hati Yesus ini selalu melekat dengan hati ibunya, yaitu Santa Perawan Maria. Sang anak, yaitu Yesus, tidak pernah terpisah dari sang ibu, yaitu Bunda Maria. Kita mengenal Bunda Maria sebagai seorang pribadi, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang memiliki ketaatan yang penuh untuk tunduk, patuh, taat pada rencana Allah. Maka ketika kita berbicara tentang hati Bunda Maria atau inti dari Santa Perawan Maria, maka kita akan melihat di dalamnya yakni ketaatannya, kepasrahannya, ketulusannya untuk bekerja sama dengan rencana Allah. Dia rela untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk tunduk patuh pada rencana Allah, untuk menjadi ibu sang juru selamat. Maka hati Ibu Maria adalah hati manusia yang taat dan terbuka kepada apapun yang dikehendaki oleh Allah. Disinilah letak dari hati atau inti dari Bunda kita, Bunda Maria, yaitu bahwa inti atau hatinya adalah ketaatan yang tanpa celah, ketaatan yang tiada bernoda, yang hidupnya sepenuhnya hanya terarah untuk melakukan kehendak Allah. Kita dengar dari kata-kata Bunda Maria sendiri, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, menurut kehendak Allah. Dan ini pun juga menjadi kesaksian dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, dialah saudara, dialah saudari, dialah ibu. Maka para sobat misioner, pada kesempatan ini kita akhirnya mempertemukan dua hati yang tidak terpisah satu sama lain. Hati Yesus yang Maha Kudus dan hati tak bernoda Santa Perawan Maria adalah tanda akan kasih setia Allah dan ketaatan iman manusia. Allah yang setia akan senantiasa mengasihi dan berbelas kasih kepada siapapun. Tawaran kasih inilah yang patut disambut dengan iman yang penuh sukacita dalam ketaatan. Iman Maria inilah yang terungkap pula dalam hidupnya, dalam ketulusannya, dalam kehangatannya, dalam perhatiannya. Bahkan bukan hanya tampak semasa Bunda Maria ketika dia masih di dunia ini, tetapi dia tetap melaksanakan ketaatannya kepada Allah untuk menjadi ibu kita, ibu orang beriman di sepanjang zaman. Maka para sobat misioner, renungan kita ini mengajak kita semua untuk membuka hati. Membuka hati dalam perutusan hidup kita sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya boleh berpuas diri dengan mengagumi kasih Allah, atau merasa puas hanya dengan misalnya datang ke gereja, atau misalnya hanya untuk mencari kesalehan sendiri. Tetapi kita patut tergerak oleh belas kasih pula, oleh cinta kasih
untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Maka patutlah kita, para sobat misioner, untuk menjadi rasul-rasul cinta kasih, yang dari hati kita berusaha untuk memiliki hati yang selalu penuh cinta kasih, hati yang berbelas kasih, hati yang selalu terbuka, hati yang selalu mau melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Sebagaimana Tuhan Yesus, dalam Injil kita sering dengar bahwa ia tergerak oleh belas kasih-Nya. Bahwa Bunda Maria pun kita bisa simak dalam pesta pernikahan di Kana, dia tergerak untuk menolong mempelai yang saat itu kehabisan anggur. Hati yang tergerak oleh cinta kasih, hati yang tergerak oleh belas kasih inilah yang patut juga menjadi inti dari kita sebagai orang beriman, untuk menjadi utusan-utusan cinta kasih. Maka para sobat misioner, semoga iman yang kita ucapkan dalam bibir, yang kita akui dalam pikiran, tidak hanya tinggal di bibir dan dalam pikiran saja, tetapi juga terwujud dalam kasih yang tulus, khususnya dalam kesediaan untuk berbagi kepada sesama, dan juga kesediaan untuk mengampuni, untuk berbelas kasih, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal, atau mungkin kepada orang yang barangkali sampai saat ini menyakiti kita, atau menjadi beban atau ganjalan bagi kita. Kita dipanggil untuk menjadi rasul-rasul cinta kasih, yang memiliki hati seperti Yesus, yang terbuka untuk mengasihi, dan juga hati yang terbuka seperti Bunda Maria, taat kepada kehendak dan rencana Allah. Semoga hati kita senantiasa menjadi hati seperti Yesus, yang lemah lembut dan rendah hati, dan juga memiliki hati seperti Maria, yang dengan rendah hati taat kepada rencana Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.